Kesempatan kali ini, saya akan coba membahas tentang, apa sih yang harus kalian lakukan ketika kalian akan mengambil, data penelitian atau akan Halo, welcome back di Alkaviana channel yang sampai sekarang masih konsisten untuk membahas tentang skripsi. Bagaimana kabar kalian adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia ya? Tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini saya di Alkaviana channel itu ada melakukan kesalahan ya untuk adik-adik mahasiswa khususnya. Tidak terasa saya sudah hampir 1 tahun untuk mengembangkan channel ini ya. Syukur makin banyak yang berkomentar, makin banyak juga subscribernya. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik mahasiswa. Nah, pada kali ini saya sedang berada di kampung ini sedang libur lumayan lah, sekitar 4 hari kita liburan. Ya melepas penat dari pekerjaan, ya iseng-iseng waktu kita manfaatkan untuk membahas tentang skripsi ya, sambil main-main gitar santai-santai ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang apa sih yang harus kalian lakukan ketika kalian akan mengambil data penelitian atau akan bertemu dengan sampel penelitiannya. Nah, mungkin ini sesuatu hal yang sangat sederhana, tetapi menurut saya ini penting ya. Untuk mengambil data penelitian, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan ya adik-adik mahasiswa ya. Selain mempersiapkan skripsi ya, kalau tahapan-tahapan untuk membuat skripsi kan sebelum Anda mengambil data ya, proposal itu sudah kalian jalani sebelumnya, ujian proposal, kemudian bimbingan, revisi dan lain sebagainya itu sudah kalian lakukan. Nah, tibalah sekarang saatnya mungkin kalian yang sedang ada pada tahap untuk mengambil data penelitian, semoga apa yang saya sharekan kali ini bisa bermanfaat. Nah, hal yang harus kalian persiapkan untuk mengambil data penelitian pertama adalah persiapan administratif. Nah, persiapan administrasi ini tentu saja kalian harus mendapatkan atau mencari izin ya, izin penelitian di kampus, izin akan mengambil data. Ini bisa kalian cari di fakultas masing-masing dan akan mendapatkan persetujuan kalau tidak salah itu dari wakil dekan 1 namanya di bagian akademik. Nah, tentu saja nanti surat izin ini akan kalian bawa ke yang berwenang nanti di daerah kalian melakukan penelitian. Kalau lembaga tentu saja pimpinan sebuah perusahaan. Ya saya contohkan, Anda sedang melakukan penelitian di sebuah daerah, nanti misalkan anggaplah di kecamatan A. Nah, nanti kalian akan mencari izin di fakultas masing-masing bahwa kalian direkomendasikan oleh kampus untuk melakukan penelitian. Nah, semoga nanti di daerah penelitian itu diizinkan seperti itu. Nah, itu yang pertama yang harus kalian persiapkan, tentu saja izin ya. Ini tidak boleh tidak disiapkan. Kalian harus cari izin untuk melakukan penelitian. Ini bisa dicari sekali lagi di fakultas masing-masing, di wakil dekan 1 khususnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bersifat teknis. Nah, yang bersifat teknis ini berkaitan dengan instrumen penelitian. Selain mencari izin penelitian dari fakultas atau kampus kalian juga harus tentu saja membuat instrumen penelitian. Nah, kapan Anda membuat instrumen penelitian? Instrumen ini dibuat setelah kalian selesai melakukan ujian proposal revisi ya. Sudah selesai direvisi proposalnya, baru kalian membuat instrumen. Nah, instrumen penelitian ini tentu saja sudah berkaitan nanti dengan
dengan substansi penelitian kalian, data apa yang ingin kalian cari, tujuan penelitiannya apa, variabel penelitiannya juga apa. Nah, itu nanti yang dijadikan bahan untuk membuat instrumen. Setelah instrumen ini jadi, mungkin instrumen itu harus kalian validasi dulu, mungkin di lapangan atau validasi ahli, silahkan bebas ya. Bukan bebas sih, sesuai dengan gaya selingkung dari kampus kalian dan juga saran dari pembimbing tentunya. Nah, itu hal yang sifatnya teknis, instrumen penelitian. Nah, berkaitan dengan instrumen penelitian, saya jelaskan sedikit instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini ini menurut saya dan juga dari literatur yang saya baca, instrumen penelitian itu ada yang namanya tes dan ada yang namanya non-tes. Nah, apa itu tes dan non-tes? Ini berkaitan dengan variabel penelitian yang ingin kalian ukur. Kalau variabel penelitian yang ingin diukur itu berkaitan dengan ranah kognitif namanya, atau ranah pengetahuan sampelnya nanti ya. Nah, itu akan diukur menggunakan tes namanya. Tentu saja berdasarkan nanti substansi dari tujuan penelitian. Tes sekali lagi digunakan untuk mengukur ranah kognitif. Kemudian selanjutnya ada yang namanya non-tes. Nah, non-tes ini digunakan untuk mengukur ranah afektif dan juga psikomotor atau ranah sikap dan juga keterampilan. Nah, apabila nanti ranah variabel yang ingin kalian ukur itu berkaitan dengan ranah keterampilan dan juga ranah sikap daripada sampel penelitiannya. Nah, itu alat ukurnya, ada tes, ada juga non-tes ya. Silahkan nanti kalian tentukan kira-kira yang mana variabel yang ingin kalian ukur. Apakah dia berkaitan dengan ranah pengetahuan atau kognitif, berkaitan dengan ranah afektif atau sikap, atau berkaitan dengan ranah psikomotor atau keterampilan. Nah, itu instrumen itu harus kalian persiapkan. Tentu saja instrumen itu juga melalui proses bimbingan, validasi. Kalau diperlukan validasi, apakah validasinya itu intrinsik atau ekstrinsik, nanti pembimbing yang akan menentukan dan mengarahkan. Di desa ada di dekat jalan rumah ada suara-suara motor, wajar lah ya. Kemudian biarkan lewat dulu. Kemudian hal selanjutnya yang harus kalian persiapkan adalah tentu saja fisik ya. Fisik ini penting karena kalian akan memerlukan waktu juga ke lapangan apabila penelitian kalian itu berkaitan dengan penelitian yang sifatnya area, sampling atau regional. Nah, ini akan memerlukan waktu, tenaga dan juga pikiran nanti di lapangan. Di perusahaan pun penelitian juga ya memerlukan hal yang sama, akan berkaitan dengan mental nanti ya, fisik harus kuat, pikiran juga harus tenang. Akomodasi juga perlu dipersiapkan apabila penelitian kalian itu kalian laksanakan di luar daerah tempat tinggal kalian saat ini ya. Anda harus menginap di sana untuk mendapatkan data-data yang bagus nanti ya, supaya efektif dan efisien waktunya. Jangan terlalu ngajak warawiri lagi ke kampus, lagi ke tempat penelitian. Lebih baik habiskan waktu sekitar sebulan, 2 bulan, mungkin sampai 3 bulan di tempat penelitian untuk mendapatkan data yang bagus. Nah, bagaimana caranya supaya nanti efektif dan efisien dalam melakukan penelitian ini ya, saya sarankan sih jangan jauh-jauh untuk menentukan lokasi penelitian. Contoh mungkin di dekat kampung, di dekat rumah kalian saja sampel penelitiannya, supaya area penelitiannya, supaya nanti diakomodasi itu efektif dan efisien. Bisa irit tinggal di rumah sambil ngambil data. Kemudian tidak perlu menginap, tidak perlu banyak menghabiskan biaya juga, seperti itu. Ya, kira-kira yang perlu dipersiapkan lagi selain sifatnya administratif, izin ya dari kampus, kemudian instrumen yang bersifat teknis, instrumen penelitian, dan juga mental ya, fisik yang harus kalian persiapkan. Ini sangat penting. Ya, saya pikir ada 3 hal yang sangat penting untuk disiapkan untuk mendapatkan data penelitian.
Nah, next, data penelitian itu diapakan? Nah, kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa. Jadi itu ada 3 hal yang harus kalian persiapkan untuk mempersiapkan atau untuk mengambil data penelitian. Yang pertama harus mempersiapkan hal yang bersifat administratif, izin dari kampus. Kemudian yang bersifat yang bersifat teknis, instrumen penelitian. Kemudian yang bersifat individu mungkin ya, itu mental, tenaga, pikiran itu harus dipersiapkan. Semoga bermanfaat. See you.